Selamat datang di Looking For, sebuah saluran yang didedikasikan untuk arsitektur dan konstruksi. Hari ini, saya akan membawa Anda ke kota New York untuk menceritakan tentang menara-menara berbentuk korek api yang bermunculan di selatan Central Park. Generasi baru gedung pencakar langit telah bermunculan di Manhattan sejak tahun 2014. Gedung-gedung ini sangat tinggi dan ramping, serta telah mengubah secara drastis skyline kota. Gedung-gedung ini sering dikritik karena sangat berbeda dari bentuk dan gaya Art Deco gedung pencakar langit di Midtown. Terletak di Jalan 57 hanya tak jauh dari Central Park. Menara-menara baru ini yang dijuluki korek api atau pensil secara khusus dirancang untuk dihuni oleh pembeli kaya yang menginginkan properti paling bergengsi dengan pemandangan terbaik kota New York. Harga apartemen-apartemen ini seringkali mencapai rekor tertinggi dan bahkan bisa melampaui 100 juta dolar untuk properti yang terletak di lantai-lantai paling atas. Tren ini dimulai oleh 157 yang setelah selesai dibangun pada tahun 2014 menjadi gedung pencakar langit hunian tertinggi di New York. Meskipun hanya sebentar, menara ini berdiri setinggi 306 meter dan memiliki apartemen-apartemen mewah dengan pemandangan kota yang menakjubkan. Kemudian, gedung ini dilampaui oleh menara 432 Park Avenue yang setinggi 426 meter yang menjadi gedung pencakar langit hunian tertinggi di kota ini pada tahun 2015. Namun itu tidak bertahan lama karena sekarang sudah dilampaui oleh dua menara lain dari jenis baru ini, yaitu Menara Central Park dan Menara Steinway yang tingginya 435 meter dan bahkan memenangkan gelar menara tertipis di dunia. Dengan ukuran tapak 18 kali 24 meter yang kira-kira seukuran lapangan tenis. Menara Central Park yang selesai dibangun pada tahun 2020 setelah 6 tahun konstruksi, memegang rekor sebagai menara hunian tertinggi di dunia. Menara ini dirancang oleh Adrian Smith dan Gau Dodil Architecture. Mereka dikenal di seluruh dunia atas karya mereka pada proyek-proyek besar seperti Burj Khalifa atau Kingdom Tower. Dengan ketinggian 472 meter ini adalah gedung tertinggi kedua di New York, di belakang One World Trade Center yang memiliki 541 meter. Namun, ketinggian atapnya memungkinkan gedung ini berada di atas One World Trade Center karena memiliki puncak menara setinggi 124 meter yang mengesankan, yang merupakan yang tertinggi kedua di dunia. Perkembangan mendadak dari menara-menara serupa ini yang telah diamati selama beberapa tahun terakhir di Midtown dapat dijelaskan oleh kemajuan terbaru dalam rekayasa superstruktur sejak tahun 2000-an. Karena ketinggiannya, gedung pencakar langit sangat rentan terhadap tekanan yang diakibatkan oleh angin. Selain itu, menara yang tinggi dan ramping memiliki luas pijakan yang lebih kecil, yang sangat mengurangi stabilitasnya. Namun, bagian atas gedung sekarang dapat lebih baik mengendalikan osilasi yang dihasilkan oleh angin, berkat peningkatan ketahanan beton terhadap angin dan sistem pemberat yang dipasang di puncak gedung. Namun, bahkan dengan peningkatan teknis ini, bagian atas menara 432 Park Avenue masih bergoyang hingga 60 cm saat angin kencang, yang bisa membuat Anda merasa sangat mual. Selain kemajuan teknis ini, pembangunan menara-menara tersebut juga dapat dijelaskan oleh kekhasan perencanaan kota setempat. Memang, sejak tahun 1961, Undang-Undang New York telah membatasi jumlah meter persegi yang dapat dibangun di suatu lahan tertentu untuk memaksimalkan ruang terbatas yang tersedia di megalopolis yang sudah padat ini. Namun, ketinggian bangunan dapat dinegosiasikan. Ini berarti para pengembang secara legal dapat membeli hak dari bangunan tetangga yang belum menggunakan seluruh area bangunannya dalam hal ketinggian. Ini disebut hak atas ruang udara. Di kota New York, bangunan yang berada di bawah ketinggian ini merupakan cadangan hak atas ruang udara yang cukup besar. Ini adalah peluang yang sedang direbut oleh para pengembang dengan harga tinggi. Beberapa bangunan dijual hingga $6.500 Amerika per meter persegi, dan para pengembang bisa mengharapkan untuk mendapatkan antara 10 hingga 20 kali lipat lebih banyak setelah apartemen-apartemen tersebut dijual di menara-menara baru ini. Mengingat jumlah uang yang sangat besar yang dipertaruhkan, masuk akal jika proyek-proyek seperti ini semakin banyak bermunculan di New York. Namun, proyek-proyek ini seringkali menimbulkan banyak kritik. Municipal Art Society of New York melaporkan bahwa bayangan yang dihasilkan oleh bangunan-bangunan baru ini merugikan daya tarik taman tersebut. Organisasi tersebut menekankan bahwa menara-menara ini dibangun melalui pembelian hak pembangunan di ruang udara tanpa ada studi sebelumnya mengenai dampak umumnya.
Mereka menunjukkan bayangan panjang yang dihasilkan oleh menara-menara baru ini di Central Park, yang berdampak negatif pada lapangan taman, kebun binatang, dan korsel, serta mengurangi paparan sinar matahari pada bangunan-bangunan di sekitarnya. Gedung-gedung baru ini kemungkinan akan semakin banyak bermunculan dalam beberapa tahun ke depan tanpa pengawasan yang lebih ketat dari pihak berwenang, karena mereka merupakan peluang investasi yang sangat menguntungkan bagi para pengembang properti. Bagaimanapun juga, kita bisa yakin bahwa gedung-gedung ini akan terus memicu kontroversi. Skyline paling terkenal di dunia akan terus berinovasi. Bagaimana denganmu? Apa pendapatmu tentang menara-menara baru ini? Silakan tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jika kamu suka video ini, jangan ragu untuk menekan tombol suka dan berlangganan ke channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di Looking For. Sampai jumpa!